Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 690, muka pucat bagaikan orang mati. Tidak hanya rumah sakit, tapi juga apotek besar, serta beberapa panti jompo dan tempat IAIN yang perlu menggunakan peralatan medis, semuanya meneleponnya untuk mengakhiri kerjasama. Pengaruh Dr. Qin benar-benar sudah top di bidang ini. Awalnya, dia sangat bergengsi di rumah sakit besar di kota Donghai. Selain itu, dengan kehadirannya di CCTV, Dr. Qin sebagai klosen utama, statusnya menjadi luar biasa, bahkan para master Chinese medicine pun begitu mengagumi Dr. Qin, apalagi tenaga medis IAIN-nya. Bergerak di bidang ini dan masih berani mengancam Dr. Qin, sungguh cari mati. Anto Liang terhuyung, hampir tidak bisa berdiri tegak, otaknya pusing. Sudah berakhir begitu saja. Anto Liang kehilangan semua pelanggannya sekaligus, dan semua peralatan medis di pabriknya akan percuma, tidak bisa dijual. Ini sama saja dengan memutus mata pencahariannya. Bos seperti mereka ini terlihat keren di permukaan, bernilai puluhan miliar, namun nyatanya nilai dan simpanan mereka tidak sama. Anto Liang tiba-tiba kehilangan pelanggannya dan tidak bisa menjual semua barangnya, langsung memutus mata pencahariannya. Mangkuk nasi emas yang tadinya terus bertambah tiba-tiba menghilang. Wajah Anto Liang pucat seperti orang mati. Saat ini dia merasa sangat menyesal. Kepala sekolah mengerutkan kening dan berkata kepada penjaga keamanan, "Sudah, keluarkan mereka." Penjaga keamanan mendorong ayah dan anak perempuan Anto Liang dan mengusir mereka dari sekolah. Setelah meninggalkan gerbang sekolah, beberapa orang tiba-tiba mengepung mereka. Dengan rambut kuning dan jaket kulit, tampak seperti seorang gangster. "Ramu Anto Liang, kan?" Anto Liang tampak gugup. "Aku Anto Liang, siapa kalian?" Gangster itu menepuk bahu Anto Liang, dan berkata sambil menyeringai, "Kita akan sering berurusan dengan satu sama lain di masa depan. Jangan khawatir, kami semua adalah orang baik." Melihat kemunculan para gangster tersebut, sekujur tubuh Anto Liang terasa dingin dan berkeringat, dan wajahnya pun pucat bagaikan orang mati. Semua ini karena dia memiliki mulut yang kejam dan mengancam Dr. Qin, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Anto Liang sangat menyesalinya. Kepala sekolah secara pribadi menangani prosedur pendaftaran dengan sangat cepat. Tanpa sia-sia, Aili Qin merasa jauh lebih baik. Sebagian besar anak di sekolah sangat berkualitas. Thomas Qin juga sangat puas dengan sekolah ini. Setelah menyelesaikan formalitas, Thomas Qin membawa Aili dan pergi lebih dulu, besok langsung mengantarnya ke sekolah. "Kakak, apakah aku sedang bermimpi?" Thomas Qin mengajaknya membeli baju baru dan pergi ke salon untuk potong rambut, berdandan cantik seperti putri kecil. Kasih sayang Aili Qin kepada Thomas Qin telah meningkat tajam. Dia selalu diintimidasi sejak dia masih kecil, atau selalu ditolak oleh orang lain, ditolak sana-sini oleh panti asuhan besar. Sekarang seseorang memperlakukannya dengan sangat baik. Aili Qin merasa hangat di hatinya. Ketika Aili Qin sedang menata rambutnya di pangkas rambut dan penata rambut sedang mengepang rambutnya, tiba-tiba seorang pria dan wanita masuk. "Qin, Thomas Qin." Thomas Qin mengerutkan kening. Sedikit tidak dapat mengenali kedua orang ini. "Kalian?" "Aku Yudiyu, kita adalah teman SMP, ini Aili, apakah kamu ingat?" Thomas Qin mengangguk, dia ingat. Karena kehidupan akademis Thomas Qin relatif singkat, keluarganya sudah mengalami masalah ketika dia SMP, jadi tenan sekolahnya sedikit dan pada dasarnya dia bisa mengingatnya. Dan para siswa dapat mengingatnya terutama karena status Thomas Qin yang khusus, sebagai tuan muda dari keluarga Qin Asteris. Pada saat itu, semua teman sekelas berusaha untuk menjilat Thomas Qin. Meskipun banyak dari mereka di saat SMP tidak begitu mengerti permasalahan hidup, tetapi orang tua mereka semua selalu berpesan kepada mereka untuk memiliki hubungan yang baik dengan Thomas Qin.
Tetapi Thomas Kin memiliki energi yang terbatas, dan tidak mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Jadi mereka yang ingin menjilat tetapi tidak kesampaian, secara alami akan menyimpan dendam dalam hatinya. Misalnya, Yudiyu ini. Dr. Stranger, bab 691 teman yang membawa mobil BMW. Dia ingin mendekati Thomas Kin, tetapi tidaklah berhasil. Setelah keluarga Kin jatuh, dia merasa dia beruntung bukan hanya sekali saja. Untungnya pada tahun itu dia tidak dekat dengan Thomas Kin, kalau tidak keluarganya juga pasti terbebani. Kalau sekarang bertemu Thomas Kin lagi, pasti perbedaannya sangat jauh. Thomas Kin, sudah lama tidak berjumpa, kamu sudah mempunyai anak. Melihat Thomas Kin mengandeng seorang anak kecil yang cukup besar, mereka agak sedikit terkejut. Thomas Kin berkata, "Bukan, ini adalah adikku." "Oh, mengagetkan, aku pikir setelah lulus sekolah kamu langsung menikah dan mempunyai anak." "Hehe, banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan memilih menikah lebih awal. Mungkin tren ini kebanyakan dilakukan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan, tapi pada saat ini kebanyakan seorang pria fokus mengejar karirnya, dan mereka berpikir bahwa karir adalah hal yang utama. Menikah di usia 27 atau 28 tahun pada saat ini masih terhitung muda." Yudiyu mengatakan dengan sangat sopan, tapi sebenarnya kata-kata itu mengandung penghinaan. Dia seperti memuji dirinya sendiri. Baru-baru ini karirnya sangat baik, jadi dia baru ada kepercayaan diri untuk mengatakan ini. "Oh ya Thomas Kin, pas sekali, hari ini kita ada reuni kelas, tapi tidak ada orang yang dapat menghubungimu. Untung hari ini kita tidak sengaja bertemu, bagaimana kalau kamu juga ikut?" Thomas Kin mengerutkan kening, "Sudah berapa tahun tidak berhubungan, aku juga sudah tidak kenal, kalian saja yang pergi ke acara itu." Thomas Kin menolak secara halus, itu adalah teman-teman di sekolah menengah pertamanya. Dia tidak ada kenangan, kalau bertemu dengan mereka juga sangat canggung, lebih baik tidak bertemu. Yudiyu sangat antusias, "Pergi sebentar saja, semua. Teman lama kok, oh ya, temanmu yang dulu Sam Ren, sepertinya hari ini juga datang." Thomas Kin sedikit ragu-ragu, kenangan ternan sempnya hanyalah Sam Ren. Waktu sekolah dulu, keadaan keluarga Sam Ren juga baik, tidak harus mendekati tuan muda lainnya, jadi Thomas Kin juga bisa dikatakan sebagai teman akrabnya, tapi 10 tahun sudah tidak berhubungan, jadi sudah putus hubungan. Yudiyu sangat antusias, menepuk bahu Thomas Kin, "Ayo pergi, reuni sekolah menengah pertama ini sungguh tidak mudah diadakan, kalau berkurang satu tidak seru." Thomas Kin menundukkan kepala, "Baik. Pergi bertemu dengan Sam Ren juga oke, sudah belasan tahun tidak bertemu tidak tahu bagaimana keadaannya." Setelah selesai membuat rambut, Thomas Kin menelepon Bibi Feng. Bibi Feng datang dan membawa Aili pulang. Setelah melihat Bibi Feng dan Aili keluar, Yudiyu tersenyum. "Aku kemarin mendengar lelucon yang lucu, mereka mengatakan kalau tidak sukses di reuni, kamu harus memakai helm saat mengendarai motor listrik. Kalian coba tebak kenapa?" Aili membeku sebentar, mengelengkan kepala, "Tidak tahu, kenapa?" Yudiyu tertawa, "Karena takut bertemu dengan teman sekelas yang mengendarai BMW, akan seberapa canggung." "Hahaha, Suarniku kamu sangat lucu." Keduanya satu berbicara satu menanggapi, Thomas Kin hanya terdiam. Yudiyu mengatakan ini, tidaklah lebih dari sekedar menyindir Thomas Kin. Dia sekarang kebetulan sudah mengendarai BMW, di lobi dia hanya melihat ada sebuah mobil yang terparkir, berarti Thomas Kin tidak mempunyai mobil, jadi Yudiyu mengatakan lelucon ini, hanya untuk memamerkan kehebatannya. Aili merasa ini sangat menarik, reuni teman kelas, bukannya seperti ini. Dulu setiap orang berada di garis start yang sama. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, bisa terlihat kesenjangan sosial di setiap orang. Ada orang yang sudah menjadi bos, ada orang yang masih menjadi karyawan,
Perasaan perubahan status kehidupan ini adalah inti dari reuni kelas ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.